teknik writing terapi pesan terakhir ini fungsinya lebih untuk membantu kita menghilangkan semua beban-beban yang selama ini kita tanggung, yang mengganjal dan membuat hidup kita terasa berat, terasa tidak lepas gitu, seolah-olah ada sesuatu yang menghantui kita. Nah, Anda bisa lepaskan itu dengan cara seperti itu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Disakius dari Boundaries Consulting. Kali ini saya akan membahas tentang salah satu bagian dari writing terapi, yaitu teknik menulis surat terakhir. Apa itu surat terakhir? Nah, surat terakhir adalah surat yang kita tulis dengan asumsi ini menjadi surat terakhir kita sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Wah, kesannya serem ya. Sebenarnya tidak. Ini merupakan salah satu teknik writing terapi yang dulunya sering sekali saya aplikasikan di dalam workshop-workshop menulis saya ya, karena workshop menulis saya memang orientasinya adalah untuk proses pengembangan diri. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks menulis surat terakhir ini adalah konteksnya juga untuk sebenarnya untuk pengembangan diri kita. Seperti apa teknik menulis surat terakhir itu? Sebelum saya jabarkan, jangan lupa untuk Anda yang tertarik dengan topik-topik menulis untuk pengembangan diri, langsung saja Anda subscribe channel saya dan kemudian Anda bunyikan loncengnya ya, supaya Anda dapatkan update-update terbaru dari video saya. Surat terakhir ini sebenarnya seperti surat-surat pada umumnya ya. Jadi kalau saya ini khususnya orang-orang lama ya, dulu suka menulis surat dengan tulisan tangan ya, di atas kertas begitu. Jadi kalau misalnya suka sama siapa gitu, kita tulis surat. Nah, mirip seperti itu. Bahkan mirip juga seperti kalau Anda menulis di dalam diary ya. Hanya saja surat terakhir ini harus ditujukan kepada pihak tertentu dan kemudian asumsinya adalah kita hanya punya waktu yang sangat-sangat terbatas ya untuk menuliskan surat terakhir itu sebelum kita pamit kepada keluarga kita. Jadi kalau di dalam workshop-workshop saya itu model permainannya seperti ini. Misalnya saya berdiri di depan kelas kemudian memerankan diri sebagai seolah-olah malaikat maut. Nah, sebagai malaikat maut saya minta peserta, "Hai kalian semua, saya malaikat maut yang hari ini diberi tugas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk membawa Anda kembali kepada Sang Pencipta. Ya, Anda punya kesempatan 15 menit untuk menuliskan pesan terakhir Anda, surat terakhir Anda untuk orang-orang yang sangat Anda cintai." Dapat poinnya? Oke, itu surat terakhir. Bagaimana cara menuliskannya? Mari saya jelaskan dalam step-step berikut ini. Pertama, Anda harus cari waktu yang tepat untuk menuliskan surat terakhir ini. Cari waktu yang tenang, ya. Lepas dari semua gangguan, Anda bisa hening dan kemudian bisa diiringi juga dengan musik yang tepat, ya. Di channel saya ada playlist, nanti Anda bisa lihat playlistnya, ada musik-musik writing terapi yang Anda bisa pakai untuk mengiringi Anda menuliskan surat terakhir itu. Nah, waktu yang tepat ini perlu Anda pilih ya, dan momen-momennya juga mungkin Anda bisa pilih yang spesial supaya Anda bisa semakin menghayati momen tersebut ya, karena momen yang Anda pilih itu nanti juga kemungkinan menentukan seberapa dalam efek dari teknik ini ke dalam diri Anda. Yang kedua, momen yang kondusif ya. Ini mirip dengan waktu kapan tadi ya sebenarnya, tapi Anda bisa pilih terkait dengan tanggal-tanggal tertentu atau event-event tertentu atau momen-momen spesial tertentu yang bisa Anda gunakan untuk menuliskan surat terakhir ini. Contohnya, pada saat hari ulang tahun perkawinan Anda, atau pada saat tanggal Anda jadian dengan pacar Anda, atau pada saat hari ulang tahun Anda, atau pada saat hari-hari bersejarah yang lain ya, yang mungkin Anda miliki.
Momen yang lain yang biasanya menurut saya itu spesial untuk bisa menuliskan surat terakhir adalah ketika Anda berjauhan dengan orang-orang yang Anda cintai. Ya, misalnya kalau saya dulu sambil pelatihan di luar kota begitu, kemudian mengaplikasikan teknik ini di kelas. Nah, pada saat yang sama saya juga menulis surat akhir di pelatihan itu juga ya, bareng-bareng dengan peserta. Nah, pada kondisi misalnya saya berjauhan dengan keluarga, menulis surat terakhir itu menjadi semakin bisa jauh ke dalam gitu rasanya ya, bisa sangat berkesan gitu ya, energinya luar biasa yang bergolak di dalam ini. Nanti Anda bisa praktekkan sendiri. Yang ketiga, persiapan fisiknya ya, siapkan kertasnya. Mungkin Anda bisa pilih kertas diary atau kertas surat atau kemudian kertas-kertas yang lain atau yang seadanya juga boleh, yang penting penjiwaannya. Kemudian Anda siapkan pena ya, penanya yang benar-benar enak gitu ya buat nulis. Kalau nggak ada juga pensil juga nggak masalah. Di hotel-hotel juga kita sering disediakan pensil dan block note, itu bisa dipakai. Yang lain saya sarankan kalau nanti Anda menggunakan musik sebagai pengiring, Anda manfaatkan headset supaya apa? Lagu-lagu nanti bisa menemani Anda dengan lebih meresap lagi. Biasanya lagu untuk writing terapi ini akan sangat membantu kita dalam proses penjiwaan di dalam menuliskan pesan terakhir kita. Yang keempat, cari musik yang tepat ya untuk mengiring Anda menuliskan pesan terakhir ini ya. Musik ini perannya penting sekali, bahkan menurut saya kalau dalam konteks writing terapi ini, musik menjadi bagian dari terapi itu sendiri ya. Musik yang Anda pilih bisa menjadi cukup menentukan mood yang muncul di dalam proses penulisan itu ya. Kalau misalnya saya suka sekali dengan musik dari Two Cellos ya, misalnya yang judulnya Fleet of Good, With or Without You, dan ada beberapa lagi instrumen berbasiskan cello yang menurut saya itu keren luar biasa, ada di playlist saya ya. Anda nanti bisa cek di sana, dan Anda pilih musik apapun ya, yang memang musik-musik yang bisa membantu Anda ke dalam proses hening, proses pendalaman, proses penjiwaan atas momen yang sangat spesial tersebut. Yang kelima, sadari sejak awal bahwa Anda memiliki waktu yang terbatas untuk bisa menyampaikan pesan terakhir tersebut. Ya, kesadaran ini perlu Anda bangun, karena kalau secara real kita juga sebenarnya nggak tahu apakah pada jam berikutnya atau hari berikutnya atau bulan berikutnya kita masih diberi keistimewaan oleh Tuhan untuk menghirup udara, untuk hidup, untuk bisa melihat orang-orang yang kita sayangi. Betul kan? Kita tidak tahu kapan maut akan mencabut nyawa kita, bukan? Nah, dengan kesadaran seperti itu, Anda bisa menetapkan momen pada saat Anda menulis surat terakhir itu menjadi momen yang benar-benar sangat-sangat berharga ya. Itulah kesempatan bagi Anda untuk menuliskan semua hal yang memang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang terkasih di dalam hidup Anda ya. Jadi kalau sudah ada kesadaran seperti itu, saya yakin Anda akan sangat menjiwai dan dengan sepenuh hati, dengan segala kejujuran hati Anda, dan Anda akan membuka semuanya untuk menyampaikan hal-hal terpenting apa yang ingin Anda pesankan kepada orang-orang yang Anda cintai. Yang keenam, pada saat Anda menulis pesan terakhir, berusahalah untuk jujur, tulus, dan menyampaikan dengan sepenuh hati Anda. Tidak ada lagi momen untuk menutup-nutupi apapun. Karena apa? Ini adalah saat terakhir ya, saat yang tidak mungkin akan terulang lagi ya. Kalau di dalam kelas-kelas saya, di dalam kelas menulis dan kemudian ada praktek writing terapi dengan teknik menulis surat terakhir ini, saya biasanya mengatakan waktunya memang hanya 15 menit, setelah itu tidak ada waktu lagi ya. Nah, nanti si malaikat pencabut nyawa ini nanti akan melihat surat terakhir Anda. Kalau misalnya dibaca dan mereka terkesan, ya, si malaikat maut ini akan menyampaikan proposal kepada Yang Maha Kuasa untuk orang ini diberi waktu lebih banyak lagi untuk
menjalankan hidupnya dengan lebih baik atau menunaikan apa yang ditulis di dalam surat terakhir tersebut. Ya, keren itu ya. Biasanya ada apa ya, dampak-dampak instan yang terjadi di dalam proses tersebut. Jadi dengan bersikap berani, jujur, tulus, dan berserah inilah sebenarnya titik penting dari teknik menulis pesan terakhir, ya, supaya Anda mendapatkan efek-efek pelepasan beban, efek-efek pemulihan, ya. Dan itu nantinya akan membuat hidup Anda menjadi lebih ringan lagi. Yang ketujuh, selain bersikap jujur, tulus tadi, di dalam pesan terakhir atau surat terakhir ini, Anda bisa menumpahkan semua hal yang selama ini Anda pendam. Ya, kalau misalnya ada hal-hal yang keliru yang sudah Anda lakukan, atau kekhilafan-kekhilafan, atau hal-hal yang selama ini Anda tutup rapat-rapat dari semua orang yang Anda kasihi. Nah, di pesan terakhir inilah Anda berkesempatan untuk membuka, dan kemudian Anda juga bisa menuliskan di sana harapan-harapan atau pesan-pesan yang ingin dilakukan atau diwujudkan oleh orang-orang yang Anda berikan pesan tersebut. Yang kedelapan, kesempatan untuk meminta maaf. Ya, setelah Anda beberkan semuanya, rahasia-rahasia terdalam, ya, dosa-dosa, kekhilafan-kekhilafan, kesalahan-kesalahan, ya, yang mana Anda membutuhkan satu ketenangan, ya, di dalam proses perjalanan hidup Anda ke depannya, ya, Anda perlu menyampaikan permintaan maaf di dalam surat terakhir itu. Ini penting sekali karena kalau misalnya Anda sudah meminta maaf, ya, dengan sejujur-jujurnya, dengan setulus-tulusnya, saya yakin surat terakhir ini akan sangat membantu proses pemulihan hidup Anda. Ya, beban-beban yang selama ini Anda tanggung itu akan rilis, akan terlepaskan. Nah, setelah tahapan 8 ini, ya, suratnya Anda bisa lipat, kemudian Anda masukkan amplop, Anda lem yang erat, dan kemudian Anda tuliskan kepada siapanya, ya. Kemudian Anda simpan surat itu. Boleh Anda simpan di tempat yang rahasia atau bahkan di kotak deposit di bank Anda atau di mana boleh. Yang penting surat terakhir itu, pesan terakhir itu memang harus tersimpan rapi, ya. Ada dua fungsi di sini. Surat terakhir yang ditulis dalam konteks untuk pengembangan diri ini adalah surat terakhir yang sewaktu-waktu di momen-momen tertentu itu bisa dibuka kembali dan kemudian dibaca untuk direnungkan, ya, supaya ada proses kontemplasi dalam diri kita, proses perenungan, ya. Itu biasanya bisa dilakukan di momen-momen spesial, ulang tahun, tanggal pernikahan, atau di momen menjelang pergantian tahun, seperti itu. Nah, yang lain juga Anda bisa membuat surat terakhir itu menjadi benar-benar surat wasiat, ya, atau surat yang Anda buat khusus kalau segala sesuatunya nanti terjadi di luar rencana Anda. Yang perlu saya tekankan di sini, teknik writing terapi pesan terakhir ini sebenarnya adalah fungsinya lebih untuk membantu kita menghilangkan semua beban-beban yang selama ini kita tanggung, ya, beban-beban yang mengganjal dan membuat hidup kita terasa berat, terasa tidak lepas gitu, seolah-olah ada sesuatu yang menghantui kita. Nah, Anda bisa lepaskan itu dengan cara seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah ini boleh dibaca oleh orang yang kita tujukan surat itu? Itu saya serahkan kepada Anda, karena itu sebaiknya tidak langsung diberikan, ya. Itu perlu di momen-momen tertentu. Anda bisa manfaatkan jeda waktu yang cukup panjang untuk, ya, mendevelop hidup Anda sendiri untuk menjalankan apa yang Anda sudah komitmenkan atau Anda tuliskan di dalam pesan terakhir tersebut. Jadi gampangannya, kalau di dalam pesan terakhir tersebut ada semacam janji-janji bahwa Anda akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, lakukan itu dulu, ya. Jangan keburu diberikan suratnya kepada orang yang dituju. Tapi apapun alasannya, Anda sebenarnya bebas untuk,
menyerahkan itu atau tidak ya, karena fungsinya sebenarnya di sini adalah lebih untuk membantu Anda rilis terhadap beban-beban yang selama ini Anda tanggung. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang teknik menulis surat terakhir ya, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan jangan lupa kalau Anda merasakan bahwa video ini berguna untuk orang-orang di sekeliling Anda, silahkan bagikan, dan Anda like video saya, silahkan berkomentar kalau ada pertanyaan, kemudian subscribe dan bunyikan loncengnya supaya Anda dapat update terbaru dari video-video saya. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya, sampai jumpa, sukses untuk Anda. Nah, disinilah sebenarnya Anda berkesempatan untuk molek. Lewat aja.